saya berjanji akan menjaga kehormatan Korps Barejingga dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan karena itu saya hari ini mendapat kehormatan besar diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir. Sambil saya melihat kondisi mereka, saya sangat terkesan. Disiplin mereka sangat terkenal sepanjang masa. Sejarah mereka sangat gemilang. Mereka telah berjasa dalam sejarah Republik Indonesia. Tokoh-tokoh mereka sangat berjasa. Kita semua kenal siapa itu Pak Ali Sadikin dengan operasi-operasi mereka di Sulawesi Utara, Usman Harun, dan begitu banyak pahlawan-pahlawan Korps Marinir lainnya. Jadi itu tujuan saya. Kita akan perkuat angkatan laut kita. Saya baru sadar betapa beruntungnya bangsa kita memiliki angkatan udara kita, memiliki TNI kita, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Betapa beruntungnya kita punya pemuda-pemuda ya, tadi saya sangat bangga, saya sangat kagum dan membuat kita semakin harus sadar bahwa pertahanan itu bukan suatu kemewahan. Pertahanan adalah suatu syarat untuk kita terus merdeka. Tanpa pertahanan yang kuat, kita akan selalu diganggu, selalu diinjak-injak oleh bangsa lain. Sumber alam kita akan dicuri, kedaulatan kita akan diganggu. Jadi saya sebagai Menteri Pertahanan, saya berterima kasih kepada Panglima TNI, kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Ya, ini hormatan, lebih-lebih saya diberi pengalaman. Menhan Prabowo di Kopasgat TNI AU, Presiden bertekad punya pertahanan yang kuat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo bertekad Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat. Hal itu dikatakan Menhan Prabowo usai acara pengangkatan menjadi warga kehormatan Komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara di lapangan Jingga Markas Komando Kopasgat, Bandung, Selasa 14 Maret. Menhan Prabowo menambahkan, Kopasgat merupakan pasukan khusus yang dikenal melaksanakan operasi lintas udara pertama di Indonesia. Sewaktu perang melawan Belanda di kota Waringin, Kalimantan Tengah, saat menyaksikan demonstrasi tempur pasukan Kopasgat. Menhan mengaku sangat bangga dan terbesar hati melihat keterampilan para prajurit yang sangat profesional. Menhan Prabowo juga menjelaskan bahwa Indonesia butuh pasukan yang kuat untuk mempertahankan negara, menjaga kedaulatan negara, dan menjaga kekayaan negara. Rakyat pun sangat mendambakan tentara yang kuat dan tentara yang hebat. Hal itu dapat tercapai apabila diberi leadership atau kepemimpinan yang baik, kemudian diberi perlengkapan yang baik, dan hak-hak mereka diberikan dengan penuh. Niscaya mereka pasti berprestasi, pasti tidak kalah dengan tentara terbaik di dunia. Terlebih TNI memiliki semangat sangat tinggi, rela berkorban, apalagi ditambah kepatuhan dan kesetiaan mereka kepada pimpinan. Menhan Prabowo juga berjanji akan menginventarisir kebutuhan pasukan untuk menyusun rencana ke depan. Dari segi kualitas sudah terpengaruh namun perlu menambahkan pasukan mengingat wilayah udara yang harus dilindungi sangat luas. Titik-titik yang harus dijaga juga sangat banyak. Ganjar stagnan. Sementara, Burhanuddin menilai kode endorsement Jokowi terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak disampaikan secara eksplisit. Menurutnya beberapa bulan belakangan isyarat dukungan Jokowi lebih tampak jelas ke Prabowo. Kemudian kalau untuk Ganjar ada kodenya tapi biasanya pakai bahasa high profile, high context, misal rambut putih. Beberapa bulan belakangan saya kira lebih banyak ke Prabowo. Tadi ya. Ia menyebut pemilih Jokowi di 2019
Yang akan memilih Prabowo cenderung akan habis apabila tanpa endorsement. Namun, papanya hal ini berbeda saat Jokowi memberikan dukungan ke Prabowo. Kalau tidak ada endorsement Pak Jokowi, pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo tinggal menunggu waktu untuk habis. Ini trennya, tutur Burhanuddin. Kemudian ada endorsement, Jokowi mengalami kenaikan. Nah, kalau kita bandingkan dengan tren yang belum ada endorsement, dengan ada endorsement itu kenaikan kurang lebih 2%, sambungnya. Prabowo meningkat, Anies menurun. Berdasarkan data temuan itu, Burhanuddin menyimpulkan tren menunjukkan dukungan terhadap Prabowo terlihat terus meningkat. Dukungan kepada Ganjar stagnan, sedangkan Anies terlihat menurun. Prabowo dukungannya cenderung meningkat, Ganjar relatif stagnan, dan Anies terlihat ada pola penurunan. Hingga simulasi hit-to-hit dua calon, kata Burhanuddin. Berikut urutan elektabilitas Capres 3 nama teratas berdasarkan All Survey IPI terbaru. 1. Ganjar Pranowo 36,8%. 2. Prabowo Subianto 27%. 3. Anies Baswedan 26,8%.